Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mengenal keluarga Rasulullah, yaitu istri-istri Rasulullah, putra-putri Rasulullah, serta para sahabat Rasulullah SAW adalah salah satu cara kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Inilah salah satu kisah pejuang wanita di zaman Rasulullah SAW yang sudah setia mendampingi Rasul di dalam suka dukanya. Maria Al-Qibtiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu di mana salah satu isinya adalah gencatan senjata bagi kaum muslimin dan kaum Quraisy di Mekah, Rasulullah memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan dakwahnya ke seluruh penjuru wilayah Mekah, Madinah, bahkan keluar teritorial wilayah itu, yaitu Persia, Habasyah, Mesir, dan Romawi. Dakwah beliau dilakukan melalui mengirimkan surat-surat kepada raja-raja yang berkuasa di saat itu. Salah satu raja yang dikirim surat oleh beliau yaitu penguasa Mesir, namanya Raja Muqawqis. Surat untuk Raja Muqawqis dikirim Rasulullah SAW melalui sahabatnya bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Isi surat itu diantaranya mengajak Raja Mesir dan kaumnya untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam yang beliau bawa, untuk mengajak siapapun memasuki agama Islam. Namun setelah Raja Muqawqis menerima surat dari Rasulullah SAW melalui sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah, Raja Muqawqis memberi balasan surat itu dan memohon maaf bahwa beliau belum bisa menerima ajakan Rasulullah SAW untuk memasuki agama Islam, disebabkan kekhawatiran di dalam diri beliau bahwa apabila beliau masuk Islam dikhawatirkan terjadi perpecahan di antara rakyatnya yang sangat fanatik saat itu memeluk agamanya. Namun Raja Muqawqis selain memberi balasan surat tersebut, beliau memberikan beberapa hadiah kepada Rasulullah SAW. Pulanglah Hatib bin Abi Balta'ah ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Lalu diceritakannya jawaban surat dari Raja Muqawqis. Hatib bin Abi Balta'ah menceritakan bahwa Raja Muqawqis menolak surat dari Rasulullah dengan alasan bahwa beliau khawatir akan terjadi kegelisahan di antara rakyatnya yang sangat fanatik menganut agamanya di kala itu. Lalu Hatib memperlihatkan beberapa orang budak, dua di antaranya, satu Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita yang sangat cantik yang terkenal di kerajaan Mesir, lalu saudaranya bernama Sirin. Jadi dua budak perempuan, satu budak laki-laki bernama Maburi yang dijadikan pelayan Maria selama dalam perjalanan. Kemudian beberapa hadiah lainnya seperti keledai, lalu kerajinan dari negeri Mesir. Banyak sekali hadiah yang Raja Muqawqis berikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memilih Maria Al-Qibtiyah untuk dijadikannya
istri untuk digaulinya. Sementara Sirin diberikannya kepada Hasan bin Sabit. Sementara Maburi tetap menjadi pelayannya Maria. Sebelum sampai ke Rasulullah, Hatib berdakwah kepada Maria dan Sirin, menceritakan kisah agama Islam yang dibawa Rasul, menceritakan sosok Rasulullah SAW. Lalu Maria dan Sirin tertarik untuk mengikuti agama Islam. Pada saat mereka sampai di Madinah, mereka telah memeluk agama Islam yang disampaikan oleh Hatib. Setelah Maria diambil oleh Rasulullah SAW, lalu Maria dititipkan kepada Harisah bin Nu'am. Rumah Harisah bin Nu'am jaraknya beberapa meter dari masjid. Akan tetapi istri-istri Rasulullah SAW merasa cemburu melihat kedatangan Maria yang cantik, putih, bersih, lalu Rasulullah kelihatan sangat menyukainya. Untuk menghindari kecemburuan istri-istri Rasulullah SAW, lalu Maria dipindahkan ke daerah A'liyah. Rumahnya Rasulullah di daerah A'liyah di pinggiran kota Madinah. Akan tetapi tetap saja meskipun Maria dipindahkan ke A'liyah yang jauh dari tempat istri-istri yang lain, Rasulullah SAW tetap sering mengunjungi Maria di siang dan malam, sehingga kecemburuan bagi Aisyah, Hafsah, para istri Rasul makin menjadi-jadi. Suatu ketika ada pertemuan rahasia di rumah Hafsah. Maria dan Rasulullah SAW bertemu di rumahnya Hafsah pada saat Hafsah sedang tidak berada di rumahnya. Hafsah marah pada saat itu. Lalu Rasulullah melihat Hafsah marah, melihat kemarahan Hafsah yang sangat amat. Akhirnya beliau berkata kepada Hafsah bahwa aku mengharamkan Maria untukku. Atas kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah dengan firman-Nya pada surat At-Tahrim ayat 1 yang berbunyi, "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu ingin menyenangkan istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Lalu Rasulullah SAW tidak jadi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah baginya. Setahun kemudian setelah Rasulullah mengambil Maria dan menggaulinya, ada kabar Maria hamil. Maria mengandung anak Rasulullah SAW. Berita itu tersebar di Madinah dan itu membuat hati Rasul merasa bahagia, karena sepeninggal Siti Khadijah, setelah Siti Khadijah meninggal dan anak-anaknya dari Siti Khadijah meninggal, yaitu Qasim, Abdullah, dan Ruqayyah meninggal, Rasul tidak diberi keturunan. Lalu Allah berikan keturunan kepada Maria Al-Qibtiyah. Betapa senang hati Rasul. Kehamilan Maria Al-Qibtiyah sangat dijaga Rasulullah SAW karena beliau ingin kandungannya sehat, bayi di dalam kandungan tumbuh dengan kuat, sehingga beberapa bulan kemudian tersebar kabar Maria melahirkan anak laki-laki. Rasulullah SAW menyuruh bidan Salma Ummu Rafi untuk membantu kelahiran anak laki-lakinya. Lahirlah anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Rasulullah memberi nama Ibrahim karena beliau mengharapkan keberkahan dari bapa para nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu mempunyai istri Siti Hajar, lalu melahirkan Nabi Ismail alaihissalam,
Dan dari Nabi Ismailah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di Mesir itu ada kekerabatan antara Maria dan Siti Hajar yang dua-duanya sama-sama budak berasal dari Mesir. Siti Hajar merupakan budak yang diberikan Raja Mesir kepada Siti Sarah, lalu Siti Sarah memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Siti Maria langsung diberikan oleh Raja Mesir untuk Rasulullah SAW. Setelah kelahiran Ibrahim, Rasulullah sangat menyayanginya, sangat menjaganya, dan sering mengunjungi rumah Maria untuk mengurus keperluan anak laki-lakinya. Namun 19 bulan kemudian di usia Ibrahim 19 bulan tersebar kabar Ibrahim sakit. Ibrahim sakit lalu Rasulullah menjenguknya. Rasulullah sangat sedih melihat Ibrahim sakit-sakitan dan sakitnya itu makin hari makin menjadi-jadi, kondisinya makin memburuk. Dan suatu hari ada kabar bahwa Ibrahim meninggal. Ibrahim sangat memburuk kondisi kesehatannya, lalu Rasulullah SAW bersama Abdurrahman bin Auf mengunjungi rumah Maria untuk melihat jenazah Ibrahim. Nabi Muhammad SAW bercucuran air matanya melihat Ibrahim wafat. Beliau sangat sedih. Beliau sangat terpukul atas kematiannya. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau bercucuran air mata? Apakah engkau sedih dengan kematian anakmu?" "Wahai Ibnu Auf, sebetulnya hamba tidak ingin memperlihatkan kesedihan hamba. Hamba ingin tegar, hamba ingin bersabar, hamba ingin kuat, namun air mata ini tak kuat hamba bendung. Ini merupakan air mata kasih sayang buat seorang anak dari ayahnya. Dan Allah mentakdirkan Ibrahim meninggal, tidak bisa kita tolak takdir Allah." Maka Rasulullah memandikan jenazah Ibrahim lalu mengkafaninya serta menguburkannya di pemakaman Baqi. 2 tahun kemudian Rasulullah SAW meninggal. Lalu Maria Al-Qibtiyah diurus keperluannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, kekhalifahan beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengurus keperluan Maria Al-Qibtiyah sampai suatu hari 5 tahun setelah wafatnya Rasul, Maria Al-Qibtiyah meninggal. Sepeninggal Rasulullah SAW, Maria Al-Qibtiyah tidak mau bergaul dengan siapapun. Beliau sangat menjaga kehormatannya sebagai wanita yang ditinggalkan suaminya meninggal. Beliau menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Ibrahim meninggal, terjadi gerhana matahari sehingga rakyat Madinah menganggap kejadian kematian Ibrahim adalah penyebab gerhana matahari. Namun Rasulullah SAW menganggap tidak ada hubungannya gerhana matahari dengan kematian atau kehidupan seseorang. Rasulullah menyuruh umatnya untuk melakukan sholat gerhana, banyak berdoa, banyak bertakbir, dan banyak bersedekah pada saat terjadi gerhana. Demikianlah kisah Maria Al-Qibtiyah, salah satu istri Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.